Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat datang teman-teman di resensi buku bagus, buku yang tepat untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas salah satu buku yang berjudul The Lucifer Effect. Alasan saya membahas buku ini tuh dikarenakan sebuah pertanyaan besar ya dalam diri saya. Kenapa orang yang awalnya saya kenal itu baik-baik itu bisa berubah menjadi orang yang berbeda di kemudian hari gitu. Nah itu saya cari itu ya. Awalnya saya mendapati buku-buku kriminologi ya, psikologi kejahatan dan sebagainya gitu ya. Tapi saya rasa saat itu buku itu kurang bisa menjawab pertanyaan saya, selain karena kompleks juga ya. Nah, saya mendapati buku yang secara spesifik langsung membahas kenapa orang itu bisa bertransformasi dari karakter yang baik menjadi karakter yang sangat berbeda gitu ya. Dan inilah buku yang akan saya bahas hari ini. Jadi istilahnya pertanyaan saya, mungkin ada juga teman-teman yang memiliki pertanyaan yang sama seperti pertanyaan saya, sehingga mungkin juga buku ini bisa memberikan pencerahan. Demikian. Nah, kita bahas dulu nih keterangan bukunya. Jadi judul bukunya The Lucifer Effect, dibuat oleh namanya Philip Zimbardo. Dia itu adalah salah seorang peneliti dan dosen di Stanford ya. Dia itu buku ini dipublish di Random House Publishing di New York, Amerika 2007. Tapi walaupun ini dirilisnya 2007, ini sudah dilakukan penelitian dari tahun 70-an dan juga ide dasar buku ini itu belum lekang dimakan waktu ya. Walaupun sudah dari tahun 70, dirilis buku ini tahun 2007, buku ini saya kira masih relevan hingga hari ini, seperti itu. Nah, saya akan bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah Philip Zimbardo, terkenal dengan eksperimen penjara Stanford yang akan kita bahas dalam buku ini. Dan dia memiliki teori yang disebut analisis The Lucifer Effect. Lucifer itu siapa sih? Ntar kalian bisa cari sendiri di Wikipedia tentang sosok yang bernama Lucifer, yang awalnya itu adalah sesosok malaikat yang agung, tiba-tiba berubah menjadi raja iblis, seperti itu. Nah, pertanyaan yang mendasar di dalam buku ini itu yang akan dijawab ya, yaitu adalah mengapa orang yang baik dapat berubah menjadi jahat. Ini sangatlah mendalam gitu ya, karena membicarakan transformasi seseorang, pribadi seseorang ya, dan itu juga bisa menjelaskan potensi-potensi transformasi diri kita menjadi sosok yang 180 derajat berbeda dengan karakter awal kita gitu ya. Nah, ketika Philip ini ingin meneliti, si Philip Zimbardo ini ingin meneliti, dia itu memiliki alasan yang besar gitu ya. Bukan hanya tiba-tiba dia melakukan sebuah penelitian, dan penelitian ini adalah namanya penelitian penjara ya. Jadi dia membuat simulasi penjara di kampusnya di Stanford. Jadi Stanford itu adalah kampus kampus university Stanford University atau Universitas Stanford. Itu dia membuat sebuah penelitian di gedung pasca sarjana gitu ya, gedung S2 S3. Nah, ini si Zimbardo ini ambisius gitu ya. Nah, alasannya itu apa? Jadi sebelum-sebelumnya Zimbardo ini sudah melakukan penelitian banyak ya. Ada penelitian mobil dan lain sebagainya. Jadi dia menaruh mobil, ada 2 mobil diletakkan di lingkungan yang istilahnya individualis dan lingkungan yang tidak individualis. Yang satunya itu mungkin gambarannya seperti New York ya. Yang satunya gambarannya mungkin seperti apa ya? Saya lupa. Istilahnya nanti ada di buku, bisa teman-teman baca. Nah, di lingkungan yang individualis, mobil ini lebih sering
sering divandalis, dicoret-coret menggunakan pilok. Sementara mobil yang di lingkungan yang tidak individualis, atau istilahnya kalau bahasa Jawa itu guyup, atau lingkungannya itu kenal satu sama lain, mobil ini sampai berdebu itu tidak ada yang istilahnya merusak gitu ya. Nah, dia akhirnya mulai bertanya-tanya, jangan-jangan orang itu jahat itu karena lingkungan gitu. Karena yang satu kok mobil saya kok sampai hancur, mobil saya yang satu ini selamat gitu. Bahkan ketika dia sudah selesai penelitian lalu dia membawa mobil itu pulang gitu ya, tiba-tiba ada seorang tetangga yang melihat, bukan tetangga ya, istilahnya warga situ lah, ngelihat mobilnya itu dibawa pulang. Lalu dia ngelapor polisi, lalu polisi ngeberhentiin si Zimbardo. Zimbardo menjelaskan bahwa mobil ini memang mobil yang disiapkan untuk penelitian gitu. Nah, dia kaget bahwa sampai ada orang yang menyadari keberadaan mobil tersebut dan menjaganya secara tidak langsung. Luar biasa. Maka Zimbardo itu mengatakan bahwa ada sesuatu yang itu membuat seseorang jadi buruk, dan itu adalah lingkungan. Saat itu Zimbardo mengatakan hal demikian, dan akhirnya dia memberikan sebuah pertanyaan, lalu di lingkungan itu apa yang membuat seseorang itu menjadi jahat seperti itu. Nah, dan saat itu dia itu mendefinisikan kejahatan adalah usaha untuk sengaja menyakiti, menyalahgunakan, merendahkan atau menghancurkan orang lain yang tidak bersalah. Dan ini akan lebih buruk lagi jika dia menggunakan otoritas yang secara sistemik untuk mendorong atau mengizinkan orang melakukannya. Nah, ini Zimbardo ya. Jadi Zimbardo ini berusaha menengahi definisi kejahatan yang dibawa oleh nilai hukum dan nilai agama dan nilai-nilai sosial. Akhirnya dia menyusun sebuah definisi kejahatan demikian. Nah, ini bagaimana dinamika penyusunan definisi ini? Bisa teman-teman baca di bukunya. Karena kalau saya jelaskan terlalu panjang. Nah, tujuan penelitian penjara saat itu, si Zimbardo ini berkepercayaan bahwa lingkunganlah yang membuat seseorang itu menjadi jahat kan. Oke, sudah demikian lalu si Zimbardo ini ingin mencari tahu selanjutnya, yaitu adalah ada sesosok orang-orang yang disebut residivis. Residivis itu adalah orang yang keluar masuk penjara. Nah, si Zimbardo ini mengatakan bahwa residivis ini menjadi seorang kriminal ya, menjadi seorang penjahat itu dikarenakan penjara. Jadi penjara yang harusnya merubah seseorang menjadi orang lebih baik gitu ya. Maksudnya dia diberikan sanksi, dia harusnya menjadi sesosok orang yang evaluatif ya. Dia berevaluasi setelah dia di penjara, tapi ternyata setelah keluar dari penjara dia mengulangi perilaku demikian. Nah, si Zimbardo mengatakan bahwa ini penjaranya yang bermasalah. Dan juga dia ingin mengatakan bahwa penjara ini juga bisa menjadi gambaran society gitu ya. Dia berkata bahwa penjara ini adalah gambaran masyarakat gitu ya. Dan dia mengatakan penjara ini memberikan gambaran, menganalogikan situasi di masyarakat. Walaupun ini bisa benar bisa salah gitu. Bisa benar itu maksudnya apa? Mungkin bisa di dalam di dalam masyarakat yang tertutup, di mana otoritas sangat kuat mengontrol masyarakat. Tapi bisa juga salah ketika masyarakatnya itu open society, di mana tidak ada usaha untuk memenjarakan masyarakatnya dalam suatu otoritas tertentu. Nah, maka Zimbardo ini memang ada keterbatasan dalam penelitiannya, tapi dia ingin menjelaskan dinamika ketika otoritas itu bisa mengontrol penuh lingkungan di mana otoritas ini berdiri. Dan dia menganalogikannya dengan tahanan sebagai masyarakat dan penjaga sebagai otoritas. Penjaga dan penjaranya itu lingkungannya, seperti itu. Nah, jadi ketika saya membaca buku ini sangat kompleks ya. Ada beberapa pendekatan teori yang dibawa oleh Zimbardo untuk menjelaskan fenomena ini.
Dan teori besarnya itu adalah psikologi behavioristik. Jadi psikologi itu ada 3 besar. Ada behavioristik, psikoanalis, dan humanis. Behavioristik ini adalah yang mengatakan bahwa manusia itu adalah aksi reaksi. Jadi kita itu diberikan stimulus oleh lingkungan, lalu kita bereaksi terhadap lingkungan. Itu manusia, yaitu adalah manusia dipengaruhi lingkungan. Walaupun nanti ini akan dikritik oleh 2 aliran psikologi yang lainnya bahwa manusia itu bukan dipengaruhi lingkungan tapi dipengaruhi masa lalu. Itu namanya psikoanalis. Lalu ada yang mengatakan bahwa manusia itu tidak dipengaruhi masa lalu, tidak dipengaruhi lingkungan, tapi dipengaruhi oleh kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini adalah sebagai pendorong utama. Nah, ini namanya psikologi humanis. Nah, ini ketiga psikologi ini saling bertentangan kalau dilihat dari kacamata yang terlalu spesifik. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kacamata yang lebih luas, ini tiga psikologi ini saling melengkapi sebenarnya, bahwa manusia itu bisa dipengaruhi lingkungan dalam konteks tertentu, dipengaruhi oleh masa lalu dalam konteks tertentu, dan dipengaruhi oleh kebutuhan dalam konteks tertentu. Nah, dalam konteks ini Zimbardo menjelaskan bahwa manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan, kondisi di mana manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan. Maka di lingkungan itu ada namanya teori penguatan positif, di mana lingkungan itu mendorong seseorang untuk berperilaku tertentu. Ini namanya teori penguatan positif, yang dibawa sebagai basic dari teori si Philip Zimbardo. Dan juga Zimbardo mengatakan bahwa manusia itu bukan makhluk individual, tapi makhluk sosial juga, di mana kalau psikologi itu berfokus pada kejiwaan tiap orang, psikologi sosial ini menjelaskan gejala kejiwaan banyak orang gitu ya. Memang nanti psikologi sosial ini bersinggungan dengan psikologi massa. Karena psikologi massa ini kan pergerakan massa gitu ya, bersinggungan lah. Walaupun nanti fokus penelitiannya berbeda, dan juga bergesekan dengan sosiologi. Kalau sosiologi kan lebih berfokus pada aturan-aturan atau norma-norma atau sistem-sistem sosialnya. Kalau psikologi sosial itu kejiwaan yang muncul di banyak orang gitu ya. Nah, ini bersinggungan. Nah, tapi si Zimbardo ini lebih fokus pada psikologi sosialnya. Nanti bisa teman-teman pelajari sendiri bukunya jika penasaran metodenya seperti apa bedanya dengan sosiologi, apa bedanya dengan antropologi, apa perbedaannya dengan psikologi massa atau psikologi komunikasi massa seperti itu. Lalu ada namanya teori disonansi kognitif dan kekuatan otoritas. Ini juga dipergunakan Zimbardo untuk menjelaskan efek dilematis seorang yang ada di dalam lingkungan penjara seperti itu. Lingkungan yang memenjarai dia. Jadi di satu sisi dia memiliki pendapatnya, tapi di satu sisi dia dipaksa oleh otoritas untuk mengikuti sebuah pendapat seperti itu. Dan perbedaan pendapat ini akan menyebabkan pergesekan. Misalnya teman-teman ketika ujian itu ingin nyontek. Itu kenapa? Ada rasa takut gagal terhadap ujian tersebut, ada keinginan untuk mencontek. Ini adalah keinginan dari dalam diri. Tapi ada otoritas yang itu menjaga ketika memberikan aturan bahwa ujian kalian itu nggak boleh nyontek, gitu ya. Nah, ini ada tabrakan ini antara keinginan diri untuk mencontek dengan otoritas yang mengatur kamu itu tidak boleh mencontek. Nah, ini namanya disonansi kognitif. Jadi saling tabrakan itu, saling bergesek. Siapa yang menang? Kalau misalnya tiba-tiba teman-teman itu akhirnya memunculkan nilai-nilai bahwa menyontek itu buruk, berarti yang menang itu adalah kekuatan otoritas. Otoritas berhasil menanamkan nilai-nilai kepada teman-teman bahwa mencontek itu buruk. Nah, ini yang terjadi pada saya ketika saya ujian nasional dulu ya. Akhirnya saya nggak nyontek. Mungkin teman-teman saya ada yang mungkin nyari bocoran dan sebagainya, saya nggak. Nah, ada juga yang teman-teman saya nyari bocoran dalam artian akhirnya kedirian dia yang menang dibandingkan dengan kekuatan otoritas gitu ya. Nah, ini namanya teori disonansi kognitif. Intinya ada terjadi pergesekan di dalam diri manusia. Lalu ada teori deindividualisasi. Teori ini itu sebenarnya gini. Ada seseorang itu dimasukkan ke dalam ruangan, lalu dia dikasih 2 garis. Nah, ada garis
garis utama dan garis yang dibandingkan. Nah, garis yang dibandingkan itu sebenarnya lebih pendek. Dia lebih pendek, mungkin kayak gini ya. Kan jari kelingking saya ini kan lebih pendek ya. Nah, ketika dibandingkan, tapi dikasih jarak seperti ini, gitu ya, dikasih jarak. Lalu disuruh orang itu ditanya, apakah garis ini itu lebih pendek daripada garis ini? Tentu orang itu pertama kali lihat ya langsung ketahui ya bahwa garis ini itu lebih pendek daripada garis yang ini, ya nggak? Nah, kalau dibandingkan memang lebih pendek kan jari kelingking saya sama jari telunjuk saya. Nah, lalu dimasukkan banyak orang ke dalam ruangan, lalu orang itu saling berdebat dan mengatakan bahwa garis ini itu lebih panjang. Awalnya ada yang bilang ini sama, lalu mereka berkesimpulan bahwa ini lebih panjang. Nah, dalam kondisi seperti itu, orang dalam ruangan itu yang menjadi target percobaan itu akhirnya mengalami deindividualisasi. Dia tenggelam dalam pendapat kelompok. Akhirnya dia setuju bahwa itu garis itu lebih panjang. Padahal salah. Dan psikologi yang membuktikan deindividualisasi ini menunjukkan bahwa terjadi seseorang itu akan cenderung untuk mengikuti perilaku mayoritas gitu ya. Dia akan terpengaruh oleh pendapat mayoritas. Walaupun dalam sejarah hal ini itu belum tentu terjadi. Karena memang beberapa orang itu bisa tidak terpengaruh oleh efek deindividualisasi. Siapa? Contohnya kalau dalam sejarah kita ketahui ada yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam atau dalam Injil itu sebutnya Abraham. Nah, ini Nabi Ibrahim ini berbeda dengan lingkungannya. Lingkungannya itu mengatakan bahwa berhala itu adalah Tuhan. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa berhala ini bukan Tuhan. Gitu ya. Nah, ini namanya dia melawan efek deindividualisasi. Dia berbeda sendiri seperti itu. Jadi deindividualisasi ini ada istilahnya, ada batasannya. Ketika yang nyambung ke teori disonansi kognitif ya. Ketika disonansi kognitif ini berusaha untuk melebur siapa itu namanya? Personal itu ke dalam sebuah aturan yang sudah dibentuk ya. Nah, tapi si personal ini sangatlah kuat dalam membentuk pendapatnya sehingga akhirnya dia gagal dilebur, maka ini adalah batasan dari teori deindividualisasi. Lalu ada namanya efek Hawthorne. Efek Hawthorne ini adalah teori di mana seseorang itu akan dipengaruhi oleh lingkungan, stimulus secara jangka pendek. Jadi orang itu bisa dipengaruhi stimulus jangka pendek. Misalnya teman-teman itu lagi belajar tapi ruangannya itu redup. Itu nanti tubuh itu akan menganggap bahwa ruangan redup itu tanda bahwa ini sudah malam, waktunya tidur gitu ya. Maka memang ruangan belajar itu biasanya dibuatnya terang supaya orang itu masih menyadari bahwa ini masih siang, masih pagi, sehingga badan itu masih tetap segar gitu ya. Bahkan kalaupun di lembaga-lembaga bimbel atau les gitu ya, walaupun bimbelnya itu malam hari tapi ruangan bimbelnya itu terang sekali gitu ya. Itu supaya kita itu berpsikologi bahwa di kepala kita itu menganggap bahwa oh ini ruangan ini ini masih pagi gitu ya. Ini namanya efek Hawthorne. Nah, efek Hawthorne juga bisa dipergunakan untuk stimulus jangka pendek. Misalnya kita nawarin bonus. Jadi kita nawarin bonus ke, misalnya kita punya adik kita suruh, "Dek, kamu pergi ke warung. Nanti kalau kamu pergi ke warung, saya kasih uang 5.000, 1.000-nya terserah kamu belikan apa, tapi 4.000-nya tolong belikan jajan buat saya." Akhirnya si adiknya ini seneng ini, dapat uang 1.000 toh. Nah, awalnya seneng. Besoknya dimotivasi lagi nih, 5.000, 1.000-nya buat kamu, 4.000-nya belikan jajan saya gitu ya. Nah, tapi nanti lama-kelamaan, si adik ini lama-kelamaan akan tidak termotivasi lagi. Jadi dia ingin motivasi lebih besar lagi, yaitu adalah dia mau minta 2.000 gitu. Dia minta 2.000. Nah, ini namanya efek Hawthorne, di mana seseorang itu akan termotivasi
Jadi ketika dia diberikan suatu stimulus baru, dia akan termotivasi, istilahnya seperti itu. Tapi jangka pendek saja gitu. Pada jangka panjang efeknya akan hilang. Ini juga masuk dalam motivasi kompetisi juga. Jadi misalnya kita ada banyak pekerja, lalu kita bilang siapa yang bisa mencapai target akan mendapatkan hadiah gitu ya. Akan mencapai target paling banyak itu akan mendapatkan hadiah. Nah, dalam perjalanannya yang mencapai target itu ya beberapa orang, dan yang mendapat hadiah orang-orang itu lagi. Kalau dulu waktu masih saya SD, saya itu ingat bahwa yang ranking 1 dan ranking 2 itu cuman ya orang itu lagi gitu waktu saya SD. Waktu saya SMA juga, kalau SMP berbeda, naik turun rankingnya. Tapi SMA juga sama. Tapi waktu saya kuliah ya saya ngeliat juga teman saya yang pinter itu lagi gitu ya. Mungkin anak sayangan dosen, atau mungkin paling nurut sama dosen gitu. Nah, itu akhirnya karena yang paling pinter itu lagi akhirnya ya udah. Saya juga nggak tertarik, ya udahlah, belajar aja lah. Gak usah ngejar peringkat seperti itu. Itu namanya efek Haltron. Dimana seseorang itu awalnya termotivasi. Ini kan terjadi ya sama teman-teman yang mungkin kuliah. Awal termotivasi ingin berprestasi, tapi pas melihat temannya yang menang itu lagi, akhirnya tidak termotivasi lagi. Nah, seperti itu. Nah, kita akan berbicara langsung mengenai eksperimen penjara Stanford yang itu mempergunakan teori-teori yang tadi itu untuk menjelaskan perubahan perilaku seseorang yang dari orang baik menjadi orang buruk itu diakibatkan oleh lingkungan, yang dianalogikan oleh Zimbardo dalam bentuk penjara seperti itu. Nah, jadi Zimbardo ini ketika tahap perencanaan itu menyebar brosur kerja sampingan, dan dari penyebaran brosur itu ada sekitar 70 orang yang itu melamar gitu ya. Lalu diseleksi, dari 70 orang itu diseleksi secara data, lalu dipanggil 20 orang untuk melakukan kegiatan psikotes, di psikotes gitu ya. Lalu dicari dari 20 orang itu yang mana yang secara data itu mereka itu memiliki psikologinya itu normal. Jadi normal itu dalam artian kecenderungan dia melakukan kejahatan, Machiavellism agak susah bahasanya. Lalu ada kecenderungan dia tunduk pada otoritas, itu netral ya, jadi netral gitu ya. Lalu narsismenya itu juga netral gitu ya. Jadi dia terikat pada dirinya atau dipengaruhi oleh orang lain itu juga netral. Istilahnya dia nggak terlalu independen banget, tapi nggak terlalu melebur banget sama lingkungan. Jadi ini diambil orang yang paling normal lah istilahnya di dalam masyarakat gitu ya. Nah, orang-orang ini itu ada beberapa orang, nanti bisa teman-teman baca juga di Wikipedia tuh beberapa jumlah orangnya. Sedikit kok. Orang-orang ini disiapkan untuk dikoordinasikan untuk bisa nanti akan diambil, istilahnya dimasukkan ke dalam penjara buatan. Maka di hari 0 itu dilakukanlah pembangunan penjara tiruan di ruang bawah tanah di bangunan kampus pasca sarjana Jordan Hall. Jadi ini bangunan pasca sarjananya dirubah menjadi penjara secara semi permanen lah seperti itu. Nah, di hari pertama itu langsung dilakukan penangkapan peserta. Jadi peserta ini tidak tahu kalau mereka sudah mulai berpartisipasi dengan eksperimen. Mereka langsung ditangkap oleh polisi Palo Alto. Jadi kampus ini kerjasama dengan kepolisian dan para calon ya, mereka udah jadi peserta malah. Para peserta ini ditangkap, lalu mereka dibawa ke kantor polisi, mereka ditutup wajahnya, dibawa ke kantor polisi. Jadi mereka juga nggak tahu kalau mereka itu dibawa ke kantor polisi atau bukan. Sebenarnya mereka dibawa ke kampus, lalu mereka pas baru dibuka tutup kepalanya atau tutup matanya itu pas sudah sampai di
bawah tanah ruang bawah tanah kampus tersebut. Lalu mereka digeledah, ditelanjangi gitu ya. Lalu mereka dikasih baju baru dan identitas baru. Identitasnya juga bukan nama tapi nomor tahanan. Nah, ini bisa dilihat di gambar, ini ada 1 2 3 4 5 orang ya. 5 atau 6 orang kalau nggak salah, 6 atau 7. 7 orang atau 6 sampai 7 orang yang menjadi objek penelitian. Seperti itu. Nah, di hari pertama ketika mereka ditangkap lalu mereka dipenjarakan, mereka tuh saat itu sangat kooperatif. Nah, di hari pertama itu mereka disuruh push up, mereka push up, disuruh sit up, squat jam, disuruh membersihkan penjara, mereka membersihkan gitu. Istilahnya di hari pertama itu mereka kooperatif banget yang orang-orang yang datang ini. Nah, saking kooperatifnya para penjaga itu lengah. Para penjaga penjara ini, jadi para penjaga penjara ini bukan polisi ya. Kalau yang nangkep itu polisi. Tapi setelah ditangkap diserahkan kepada para peneliti, dan yang menjadi para penjaga penjaranya itu para penelitinya. Dan para peneliti ini atau para orang-orang yang dibayar oleh para peneliti ini tahu penelitian ini, dan mereka berperan secara dalam tanda kutip secara istilahnya meniru sipir penjara, dan mereka menipu para tahanan, para peserta bahwa mereka itu adalah sipir gitu ya. Oke, semuanya lancar di hari pertama. Para peserta ketika disuruh terima saja. Tiba-tiba di hari kedua itu terjadi pemberontakan. Dan ini adalah hal yang tidak pernah diperkirakan oleh para penjaga. Begitu. Pemberontakan ini terjadi, dan saat itu pemberontakan ini dilakukan dengan cara menutup pintu penjara itu dengan dibarikade dengan dengan barang-barang yang ada di sana lah, sehingga para peserta para tahanan ini tidak bisa dilihat oleh para penjaga penjara gitu ya. Mereka menuntut untuk dibebaskan karena mereka tidak merasa bersalah gitu ya, dan menuntut keadilan seperti itu. Nah, ini terjadi pemberontakan di hari kedua, dan para penjaga penjara ini kaget gitu ya. Mereka mendapati bahwa penjara mereka itu dikuasai oleh para tahanan gitu ya. Dan akhirnya saat itu para penjaga itu menggunakan alat pemadam apar gitu ya, disemprot para peserta ini disemprot, lalu para peserta ini terjatuh gitu ya setelah disemprot oleh alat pemadam kebakaran, dan akhirnya mereka menyerah dan akhirnya bisa dikembalikan lagi, dikuasai lagi penjaranya oleh para penjaga gitu ya. Nah, ini di situ akhirnya para otak pemberontakan itu diambil dari peserta lalu ditempatkan di sel isolasi. Sel isolasi ini berarti nggak ada tempat tidur, berarti alasnya cuma lantai doang, gelap dan lain sebagainya. Ini di hari kedua. Nah, di hari ketiga, ini mulai si para penjaga ini mulai menyadari adanya kegelisahan para peserta gitu ya. Dan ini juga para peserta ini tinggal di ruangan penjara yang sangat terang. Jadi menggunakan efek Hautron ya, sangat terang, sehingga para tahanan ini tidak tahu ini sudah waktu siang atau masih pagi. Benar-benar penyiksaan secara psikologis dan psikis ya. Psikologis dan fisik gitu ya. Jadi secara psikologis mereka nggak tahu nih udah berapa jam mereka itu di penjara. Padahal mereka di penjara itu baru di hari ketiga, tapi mereka merasanya sudah sangat panjang gitu karena mereka nggak bisa tidur karena lampu terang. Lalu juga para penjaga penjara itu sering tiba-tiba membangunkan para peserta, disuruh push up. Lalu juga para penjaga juga sering tiba-tiba memukul jeruji besi untuk membangunkan para peserta. Jadi mereka itu tidak bisa tidur dan mereka tidak tahu itu hari keberapa. Dan memang ini adalah salah satu karakter manusia. Ketika manusia itu menderita, manusia itu bisa sangat merasa bahwa waktu itu sangat pelan dan sangat panjang. Jadi para peserta ini merasa bahwa
hari itu sudah sangat panjang. Mungkin mereka merasa bahwa sudah dipenjara lebih dari 3 hari gitu ya. Padahal mereka baru dipenjara di hari ketiga gitu. Dan akhirnya para tahanan ini sangat gelisah. Tapi di tengah kegelisahan para tahanan, si para penjaga ini mengetahui bahwa gini aja, salah satu tahanan ini diberikan hadiah seperti itu. Diberikan hadiah, 3 tahanan itu diberikan hadiah. Yang paling sedikit melakukan pemberontakan dikasih penghargaan berupa mereka itu bisa mendapatkan sel tahanan yang sangat nikmat gitu ya. Ada kasurnya, ada makanannya, fasilitasnya lengkap dan sebagainya. Jadi benar-benar kayak kamar hotel mungkin, seperti itu gambarannya. Nah, 3 tahanan itu mendapat penghargaan, sementara 3 tahanan yang memberontak tadi, otak pelakunya itu terus mendapatkan siksaan seperti itu. Nah, akhirnya pada saat itu ada salah satu tahanan bernama Korpi mengalami gangguan mental. Dia berteriak-teriak, dan pada akhirnya si tahanan ini akhirnya dipisahkan dari tahanan yang lain karena ini menyusahkan tahanan yang lain. Jadi tahanan yang lain ini sampai merasa gelisah gitu ya, karena si Korpi ini teriak-teriak nggak jelas. Dan si Korpi ini akhirnya dipulangkan sebelumnya, tapi dia sudah disuruh di briefing ulang bahwa kamu itu menjalani sebuah eksperimen. Dan yang kedua, dia disuruh mengisi kuesioner dan diwawancara seperti itu. Baru dia dipulangkan. Nah, tapi para tahanan yang saat itu masih ada di dalam ruangan itu, dia diomongkan bahwa si Korpi ini tidak pulang, tapi si Korpi ini diisolasi gitu ya. Diisolasi di bangsal yang selainnya. Dan Korpi ini adalah sosok orang yang benar-benar tidak terpuji seperti itu. Nah, jadi jadi alasannya si Korpi ini sebenarnya masih alasan kepada para tahanan yang ada itu, Korpi ini masih masih di dalam penjara tapi di ruangan yang diisolasi lebih dalam seperti itu. Dan di hari keempat, tahanan itu mulai dipisahkan antara tahanan baik dan tahanan buruk. Dan tahanan baik ini mendapatkan perhatian penjaga, mendapat makanan dan mendapat fasilitas yang bagus. Tahanan yang buruk ini mendapatkan siksaan, mendapatkan perlakuan yang berbeda, seperti disuruh membersihkan toilet menggunakan tangan kosong gitu. Jadi dia nggak ngebersihin pakai alat pembersih ya, tidak menggunakan sikat, tidak mempergunakan gagang toilet gagang sikat yang ada gagangnya, tapi dia menggunakan tangan kosong gitu, disuruh bersihin toilet. Dan ini akhirnya membuat para tahanan baik dan buruk ini dipisahkan, dan akhirnya mereka saling crash satu sama lain. Jadi para penjaga ini sukses untuk memecah tawanan, dan para tawanan ini mulai saling serang satu sama lain. Bahkan mereka saling mencoba melaporkan keburukan-keburukan tahanan yang istilahnya berseberangan dengan para penjaga. Istilahnya dalam tanda kutip menjilat para penjaga, supaya para penjaga ini tetap memberikan fasilitas kepada para tahanan yang baik tersebut gitu ya. Di hari kelima ini adalah harinya ini masih ya siksaannya sama, tapi di saat itu ada jadwal kunjungan oleh keluarga gitu ya. Dan kunjungan keluarga ini dibolehkan cuma 3 menit doang. Jadi keluarga ini disuruh menunggu beberapa jam, lalu kunjungan ini sangat singkat, cuma 3 menit atau 10 menit doang. Dan itu nggak bisa, yang istilahnya nggak menggambarkan apa yang terjadi itu. Jadi memang diusahakan supaya para tahanan ini tidak bisa menggambarkan lingkungan luar gitu ya. Karena efek penyiksaan dan mereka itu tidak bisa tidur, ini merasa bahwa penjara ini sangatlah panjang gitu ya. Nah, memang ini tujuannya seperti itu. Tujuannya memang untuk mensimulasi apabila seseorang itu dipenjara jangka panjang kan. Jadi memang mereka berusaha untuk membuat si para peserta ini merasa bahwa waktunya itu sudah panjang, sehingga mereka berperilaku demikian seperti itu. Lalu ada salah satu rekan Philip Zimbardo yang bernama Christina Maslach. Nah, ini Christina Maslach ini datang ke dalam
penelitian tersebut dan dia melihat langsung para tahanan dan para perlakuan penjaga kepada para tahanan tersebut, dan si Christina Maslach ini merasa iba dan mempertanyakan kepada Zimbardo, ini apa variabel yang kamu teliti? Ini dalam tanda kutip si Christina itu mengatakan kamu itu ngawur, sudah melampaui batas, penelitian kamu ini tidak manusiawi gitu ya. Lalu Christina mengatakan bahwa bubarkan saja penelitian ini tidak bagus gitu. Zimbardo ya sudah gitu ya, karena salah satu rekannya mengatakan bahwa penelitian ini tidak bagus dan sudah melampaui batas gitu ya. Akhirnya Zimbardo membubarkan penelitian ini di hari ke-6, di mana para tahanan itu dikembalikan. Mereka di briefing bahwa mereka itu masuk dalam sebuah penelitian. Lalu mereka disuruh untuk mengisi kuesioner lagi. Kan sebelumnya mereka dikasih kuesioner ya, sebelum mereka menjadi peserta. Mereka dikasih kuesioner, setelah mereka selesai jadi peserta dikasih kuesioner. Dan kuesioner ini sangatlah membingungkan seperti itu. Dan ini menjadi pencerahan bagi si Zimbardo untuk menyusun hasil penelitian penjara Stanford. Nah, ini dia. Catatan hasil eksperimen yang pertama itu adalah perilaku peserta berubah menjadi mengikuti pengondisian yang disiapkan penjara, terutama jika peserta ini mendapatkan tekanan psikologis berupa penyiksaan fisik dan mental. Ini membuat si peserta ini lebih cepat mengikuti aturan atau pengondisian yang sudah disiapkan penjara gitu. Dan ini sangatlah luar biasa ya. Jadi orang yang awalnya itu baik-baik itu bisa menjadi buruk ketika mereka masuk ke dalam penjara. Salah satu hasil yang sangat signifikan itu adalah ketika diujikan menggunakan kertas tes gitu ya. Itu menunjukkan bahwa tingkat ketundukan kepada otoritasnya itu makin tinggi setelah mereka itu berhasil ketika mereka masuk ke dalam penjara tersebut. Tingkat mereka ketundukan pada otoritas itu makin tinggi, tingkat segala cara mereka makin tinggi gitu ya. Jadi tingkat kecenderungan kejahatannya makin tinggi gitu. Ini luar biasa gitu ya. Jadi si Zimbardo ini sampai kaget. Wah, luar biasa. Dan juga ternyata ini bukan hanya berpengaruh kepada tahanan, kepada peserta, tapi juga berpengaruh kepada penjaga. Jadi penjaga ini kan sebenarnya mereka tahu eksperimen ini toh, karena mereka memang di briefing, tapi mereka juga mendapatkan pengaruh dari efek penjara ini. Para penjaga ini mendapatkan, jadi seakan-akan mereka merasionalisasi perilaku mereka. Luar biasa. Jadi yang dipengaruhi itu bukan hanya mereka yang tidak mengetahui eksperimen ini, tapi yang sudah tahu eksperimen ini pun terpengaruh. Jadi para penjaga ini mendapatkan rasa di mana mereka memiliki power, memiliki otoritas, sehingga mereka itu ketika mereka itu melakukan tindakan yang buruk, mereka itu seakan-akan mendapatkan legitimasi bahwa ya tindakan buruk ini adalah hal yang sudah dilegitimasi oleh kampus gitu ya. Luar biasa. Jadi para penjaga ini juga terpengaruh, mereka itu semakin otoriter, semakin keras gitu ya, semakin kejam gitu ya. Jadi para penjaga ini ketika menyuruh para peserta push up tiba-tiba secara random itu mukul jeruji besi, lalu tiba-tiba memerintahkan para peserta itu untuk menggosok toilet. Itu para peserta itu tidak merasa tidak merasa berat hati gitu ya, kayak ya udah nyuruh-nyuruh aja gitu. Karena mereka merasa bahwa ini sudah dijamin oleh otoritas saya, yaitu adalah si Philip Zimbardo itu sebagai ketua penelitian gitu. Nah, karena efeknya destruktif gitu ya, baik si penjaga maupun si peserta ini jadi terpengaruh psikologinya, jadi tunduk banget kepada otoritas. Si penjaga ini menjadi sangat otoriter gitu ya. Ini kan destruktif ya. Setelah penelitian ini selesai, mereka masih membawa efek negatif dari penelitian ini, dan ini akhirnya muncul kesepakatan internasional bahwa eksperimen kepada manusia yang memberikan tekanan psikologis itu dilarang.
Nah, ini Zimbardo ini membuat ada fakta internasional melarang eksperimen yang berbau tekanan psikologis. Luar biasa, teman-teman. Nah, penafsiran atas eksperimen penjara Stanford. Jadi, lingkungan itu mempengaruhi kita, terutama otoritas. Jadi lingkungan itu di situ ada otoritas, dan otoritas itu memberikan aturan di dalam lingkungan tersebut, dan orang-orang dalam lingkungan itu akan mengikuti otoritas tersebut. Misalnya Anda sebagai seorang personal dalam lingkungan tersebut itu akan dipengaruhi oleh orang-orang di dalam lingkungan tersebut, dan kelompok-kelompok di situ itu akan cenderung untuk mengikuti aturan dari otoritasnya. Karena ya kalau mereka mau bertahan di lingkungan itu, mereka harus mengikuti aturan dari lingkungan tersebut. Kalau mereka berbeda dari aturan di lingkungan itu, dia akan tersisihkan dari lingkungan itu kan. Dan kita itu akan dipaksa untuk tunduk kepada otoritas. Nanti lingkungan ini nggak ada lah lingkungan di era negara demokrasi seperti Indonesia gitu. Saya katakan masih ada. Tapi dalam bentuk Anda masuk dalam lingkungan itu secara sukarela. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti lingkungan TikTok. Itu media sosial TikTok. Ada media sosial Instagram, ada media sosial Facebook, ada media sosial Twitter. Nah, ini sebenarnya masing-masing media sosial ini itu ada lingkungan yang dibentuk oleh otoritas masing-masing dari media sosial ini. Misalnya kalau teman-teman itu mau bertahan hidup di lingkungan TikTok, berarti teman-teman itu harus bikin konten yang FYP. Teman-teman itu harus harus membuat konten-konten yang dalam tanda kutip kontroversi gitu ya. Biasanya orang-orang yang kontroversi yang ya seperti itu tuh FYP ya di TikTok. Atau mungkin juga menunjukkan joget-joget yang menurut saya itu joget-joget itu tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia gitu ya. Joget-joget seperti itu dan cenderung erotis gitu ya. Makanya saya nggak menginstal TikTok gitu ya. Dulu saya pernah kepikiran ngeliat TikTok itu seneng ketika saya ngeliat konten-konten positif seperti konten-konten tentang apa itu namanya kesehatan, konten-konten tentang konten digital gitu ya, konten kreator gitu ya, keren banget gitu ya. Ada yang jelasin cara ngedit video dan sebagainya di TikTok. Saya seneng banget. Tapi di sela-sela saya itu nge-scroll konten-konten tersebut, itu tiba-tiba diselipin saja gitu ya, konten-konten joget-joget itu gitu. Dan itu membuat saya terganggu gitu ya. Akhirnya saya lebih menyukai mencari di YouTube saja karena algoritmanya lebih ramah kepada keinginan saya gitu ya. Kalau saya cuma pengen lihat yang berbau dengan konten kreator, ya udah algoritma YouTube itu lebih ramah gitu. Jujur. Jadi seperti seakan-akan ada aturan tidak tertulis di TikTok bahwa jika Anda itu harus membuat konten-konten yang joget-joget kayak gitu. Padahal saya orang profesional, masa sih saya harus joget-joget juga gitu. Nah, atau mungkin like konten-konten yang seperti ini. Nah, ada juga mungkin di Twitter, di TikTok, di Twitter, di Instagram, di Facebook itu juga ada aturan-aturan yang menurut saya itu juga negatif seperti itu. Seperti orang-orang itu suka berdebat di Instagram, suka berdebat di Twitter, saling mendiskreditkan satu sama lain di Twitter. Itu biasa terjadi. Bahkan ada sebuah kondisi di mana Microsoft itu merilis salah satu bot untuk mempelajari perilaku manusia, lalu dirilis dia disuruh untuk membuat akun, jadi dia disuruh nge-tweet gitu ya di Twitter, lalu dalam waktu 24 jam botnya Microsoft ini berubah menjadi rasis, menjadi apa ya, istilahnya benar-benar perilakunya buruk sekali gitu botnya. Karena bot itu belajar dari data-data di Twitter bahwa orang-orang itu suka yang seperti itu, dan lingkungan Twitter itu mendukung berita-berita demikian, berita-berita hoax dan sebagainya. Akhirnya si bot ini menjadi orang yang benar-benar sosok yang benar-benar buruk gitu ya. Artificial intelligence-nya jadi buruk karena dia mempelajari data-data yang buruk di Twitter, dan itu memang banyak data-data buruk itu di Twitter itu disebar seperti itu. Nah, jadi kita itu dalam kondisi negara demokratis hari ini, kita itu masih terperangkap di dalam lingkungan-lingkungan yang memperangkap kita, seperti lingkungan media sosial dan sebagainya. Bahkan di media sosial itu ada fraksi-fraksi di dalamnya gitu ya.
Ada fraksi A, B, C, D, wah banyak sekali. Dan masing-masing fraksi itu saya lihat tuh saling menyerang satu sama lain. Dan itu sudah biasa saya lihat. Dan akhirnya saya mengatakan bahwa tidak produktif berlama-lama di media sosial. Kecuali Anda jualan di media sosial, itu produktif sekali karena banyak orang-orang yang hadir di sana. Tapi kalau Anda menjadi pemikir, itu tidak produktif di media sosial. Anda hanya bisa mendapatkan gejala masalahnya, tapi Anda tidak bisa mencari pemecahan di media sosial. Lalu ada yang membuat kebenaran itu rancu ya. Jadi tadi ya, efek dari otoritas itu menentukan benar dan salah, menentukan aturan. Kita secara personal itu akhirnya merasa rancu benar dan salah itu. Karena benar dan salah itu ditentukan otoritas, bukan ditentukan oleh apakah perilaku itu benar atau salah secara filosofis gitu ya. Misalnya di TikTok ya, maaf ya pakai contohnya TikTok, mungkin anak-anak yang TikTok atau suka pakai TikTok mungkin agak tersinggung, tapi ini kenyataannya di TikTok itu kan konten-kontennya demikian gitu ya. Bahkan baru login TikTok kita akan disuguhkan oleh konten-konten yang demikian. Nah, berarti itu membentuk aturan bahwa ya kamu harus kayak gini karakternya, kamu harus menyukai wanita yang suka joget-joget, kamu harus suka pria yang gitu ya. Kamu harus menjadi sosok orang yang seperti ini. Kalau kita nggak mau jadi kayak gitu, kita nggak bisa berlama-lama di TikTok. Kita akan tidak nyaman, gitu ya. Kita akan mendapatkan istilahnya ya nggak akan bisa Kalau kita mau terkenal di TikTok, kita nggak akan bisa kayak gitu. Kita harus bikin konten yang demikian, gitu ya. Kalau ketika kita itu menyetujui konten itu, bahkan kita juga membuat konten itu, kita akan mendapatkan hadiah. Kita akan terkenal di media sosial itu. Akhirnya kita akan rancu benar dan salah. Benar itu adalah ketika kita itu mau membuat konten yang menarik, dan konten yang menarik itu di media sosial itu begitu gitu ya. Kamu harus cantik, kamu harus pakai filter double dan sebagainya. Kamu harus menunjukkan dalam tanda kutip aurat kamu gitu ya. Nah, ini sangatlah negatif gitu ya. Memperjualbelikan aurat demi untuk popularitas. Ini sangatlah buruk. Dan aturan itu akan jadi rancu ketika aturan itu ditentukan oleh media sosialnya gitu. Karena media sosial kan tentu tujuannya adalah untuk konsumen engagement ya. Jadi bagaimana konsumen itu terus menggunakan media sosial itu. Bahkan juga media sosial itu, atau mungkin bukan hanya media sosial ya, mungkin kelompok-kelompok tertentu itu bisa menentukan siapa kawan dan lawan gitu ya. Maka saya sering ngelihat di media sosial selalu ada perdebatan, saling serang satu sama lain dan lain sebagainya. Dulu ya gitulah, saya sampai nggak bisa berkata-kata, saya bingung juga gitu ya. Ini otoritasnya itu benar-benar mewadahi saling serang gitu ya, saling serang. Bahkan di dalam kelompok-kelompok tersebut itu mereka itu dipersenjatai untuk menyerang kelompok yang selainnya. Jadi siapa kawan dan lawan itu ditentukan oleh kelompok-kelompok di dalam media sosial tersebut. Atau kalau misalnya kita di dalam dunia sosial juga kita ngelihat ada kelompok-kelompok tertentu ya, yang itu mengkritik satu sama lain, dan itu saya kira sangat berlebihan kritiknya. Sampai membuat si anggota kelompok tersebut itu percaya bahwa musuh mereka itu memang pantas untuk dimusnahkan gitu ya, padahal itu manusia ya. Saya sampai kepikiran, ya Allah. Nah ini jadi inilah yang terjadi ketika kita itu terpengaruh benar oleh otoritas, sehingga kita tidak bisa secara bijaksana untuk melihat sosok orang yang kita anggap atau dianggap oleh otoritas itu sebagai lawan, seperti itu. Dan ini adalah puncaknya. Jika kita membiarkan diri kita itu tenggelam dalam otoritas, dalam lingkungan yang memiliki otoritas yang negatif. Yang pertama itu adalah, ya puncaknya itu adalah pemusnahan salah satu kelompok di dalam masyarakat tersebut. Jadi saya menggunakan contoh di Rwanda ya. Ini kalau saya menggunakan contoh lokal kan ada beberapa pihak yang wah ini kayak gini-gini. Saya menggunakan contoh di luar negeri, mungkin teman-teman bisa mendapatkan hikmahnya daripada kontroversinya seperti itu. Jadi di Rwanda
ada presiden bernama Juvenal Habyarimana. Nah, presiden Rwanda ini, Juvenal ini, itu ketika lagi naik pesawat, itu pesawatnya tuh diroket dari darat dan jatuh dan meninggal tentunya ya, pesawatnya jatuh yang meninggal. Dan presiden Rwanda ini yang meninggal ini adalah orang dari suku Hutus, Dan si presiden Rwanda ini disinyalir dibunuh oleh suku Tutsi gitu ya, oleh suku Tutsi. Dan akhirnya para suku Hutus ini beramai-ramai sepakat untuk menggenosida, untuk menyerang suku Tutsi. Seperti itu. Ini sangat parah pokoknya. Jadi akhirnya para suku Hutus ini beramai-ramai mempersenjatai diri mereka dengan golok. Kalau di sana namanya macete. Kalau di sini sebutnya golok lah. Jadi sampai pemerintah yang dipimpin oleh suku Hutus itu mengirim golok ke satu persatu rumah orang-orang suku Hutus. Dan itu ada tulisannya. Jadi pengiriman golok itu dengan tulisan, pergunakan golok ini untuk membunuh suku Tutsi terdekat Anda. Dan ini benar saja terjadi, di mana pembunuhan itu terjadi besar-besaran, di mana suku Tutsi ini dibunuh oleh para suku Hutus. Dan salah satunya saat itu, puncaknya ya, ini pembunuhan yang sangat kejam. Puncaknya adalah ketika ada seorang bernama Pauline Nyiramasuhuko. Dia itu adalah seorang dari suku Hutus dan seorang pekerja sosial. Dia jadi dia mengatakan dirinya itu dari Palang Merah Internasional gitu ya. Dan dia itu mengatakan kepada suku Tutsi, saat itu suku Tutsi di daerah Butare itu terancam oleh suku-suku Hutus yang mempergunakan senjata yang makin mendekati desa mereka. Lalu warga Tutsi ini dikasih tahu sama Pauline, ayo ikut saya, kita pergi ke stadium. Di stadium ini, di sana ada Palang Merah Internasional, kalian akan aman, seperti itu. Akhirnya para suku Tutsi Butare ini ikut sama si Pauline menuju stadium. Pas mereka masuk ke dalam stadium ini dikunci. Lalu di dalam stadium ini ternyata isinya itu adalah para suku Hutus yang sudah menyiapkan senjata mesin dan juga senapan dengan bayonet, seperti itu. Dan mereka di dalam stadium ini disiksa. Bahkan Pauline ini mengatakan bahwa jangan bunuh mereka sebelum diperkosa. Lalu setelah diperkosa, bunuh mereka, bakar gitu. Wah, parah. Saya pas membaca bukunya itu sampai berkaca-kaca. Kok bisa ya manusia kayak gini? Lalu para serdadunya berkata, oh, kami nggak punya kekuatan lagi untuk memperkosa. Jadi sampai serdadu-serdadunya ini nggak kuat untuk memperkosa. Lalu si Pauline bilang, ya sudah, kamu pakai besi itu untuk menusuk. Jadi si Pauline ini benar-benar bukan manusia, saya katakan itu iblis, berlebihan. Sudah sosok iblis menurut saya. Jadi sampai si Pauline ini mengatakan, dia menyuruh anak-anak kecil itu memperkosa wanita yang wanita ini memiliki AIDS. Jadi wanita ini kena AIDS, lalu disuruh anak-anak kecil ini memperkosa dan anak-anak kecil ini dilepas sama Pauline. Dan anak-anak kecil itu tentu membawa AIDS kan. Dan anak-anak kecil ini nanti akan kembali ke suku Tutsi ketika dilepas. Dan ketika mereka kembali ke suku Tutsi, mereka menyebarkan AIDS di suku tersebut. Ini adalah senjata biologis, mempergunakan AIDS untuk membunuh suku musuh mereka. Jadi kita nggak kaget kalau misalnya kenapa kok AIDS itu menyebar di wilayah Afrika. Ini adalah usaha untuk secara sistematis mau hancurkan suku musuh mereka gitu. Saya sampai nggak habis pikir ketika saya membaca buku tersebut ya, buku Philip Zimbardo yang mencontohkan kekejaman kekejaman yang terjadi di Rwanda ya, itu benar-benar saya rasakan bahwa ini bukan manusia, ini adalah perilaku iblis. Bahkan ketika para serdadunya ditanya, serdadu itu para tentara dari suku Hutus itu ditanya, apakah Anda tidak merasa bersalah ketika Anda itu memperkosa, Anda itu membayonet, Anda itu menusuk kemaluan seorang wanita dengan besi?
lalu membunuh dengan cara membakar. Jadi dibunuhnya bukan ditembak. Bagi mereka peluru itu lebih berharga. Mereka mempergunakan minyak disiram ke orang-orang itu lalu dibakar. Lalu ketika ditanya, para serdadu ini berkata, kami tidak merasa bersalah. Memang mereka pantas mati. Mereka itu pantas mati. Bahkan mereka itu lebih rendah daripada hewan. Ini sangat kejam. Jadi sampai serdadunya itu percaya apa yang dibriefingkan oleh para atasannya, bahwa suku Tutsi itu bukan manusia. Suku Tutsi itu lebih rendah daripada manusia. Suku Tutsi itu adalah penyakit. Sangatlah bahaya. Jadi inilah yang ditakutkan oleh Zimbardo ketika kita itu terperangkap di dalam suatu lingkungan di mana otoritas itu di lingkungan tersebut itu menyuarakan sesuatu yang kejam, sehingga itu akan membuat kita menjadi keji. Kita itu akan kehilangan sisi kemanusiaannya. Bahkan kita akan mencabut sisi kemanusiaan dari orang-orang yang menjadi target kekejaman kita. Kita menganggap mereka itu seperti benda mati, bahkan lebih rendah daripada hewan. Saya aja kalau misalnya saya itu melihat hewan ya, lalu ada hewan itu mungkin ketabrak ya, misalnya seekor kucing gitu ya lagi berjalan tiba-tiba ketabrak motor, itu saya itu merasa kasihan gitu ya. Tapi mereka itu tidak merasa kasihan ketika mereka membunuh manusia. Padahal para manusia ini berteriak, mereka pasti mengatakan meminta ampun gitu ya. Kita bisa bayangkan rasa takut mereka ketika mereka itu disiram oleh minyak tanah, oleh bensin gitu ya. Mereka pasti akan berteriak-teriak memohon ampun. Tidak seperti kucing yang ketika ditabrak dia cuma meong-meong saja gitu ya. Tapi ini manusia, ketika mereka disiram, mereka ditusuk, mereka berteriak, dan teriakannya itu kita paham maknanya itu apa. Itu adalah rasa sakit. Kok bisa kita berperilaku demikian? Sosok manusia itu bisa berperilaku demikian. Itu sangatlah luar biasa seperti itu. Ini adalah sosok kekejaman yang terjadi ketika otoritas itu mengajarkan kita untuk bahwa orang di luar itu, di luar kelompok mereka itu adalah penyakit seperti itu. Tapi Zimbardo mengatakan bahwa tidak semua orang di dalam lingkungan yang buruk itu menjadi orang yang buruk. Ada beberapa orang yang mempertahankan karakternya karena mereka memiliki hati nurani dan rasa empati. Jadi mereka punya hati nurani dan mereka punya rasa empati sebagai modal rasa keadilan gitu. Jadi mereka tidak terpengaruh oleh lingkungan. Mungkin seperti ketika kita bicara Nabi Ibrahim, ketika lingkungannya ini menyembah berhala dan lain sebagainya, Nabi Ibrahim tidak menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam malah menentang pemberhalaan tersebut gitu ya. Bahkan penyembahan terhadap Namrud gitu ya. Kita juga bisa mendapati ketika Nabi Isa alaihissalam atau di dalam agama Kristen itu disebut Yesus Kristus, itu berbeda pendapat dengan para pembesar Romawi dan juga para pembesar Yahudi mengenai sosok manusia gitu ya. Bahkan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam ini menyuarakan cinta kasih karena melihat kekejaman orang-orang Romawi dan juga kekejaman orang-orang Yahudi seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang akan berbeda dengan lingkungannya karena mereka memiliki hati nurani. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW yang merasa terenyuh ketika melihat perbudakan, ketika melihat kesesatan. Berbeda, makanya Nabi Muhammad itu suka. Dia itu duduk di atas bukit, di gua ya, di atas tempat yang tinggi, dia melihat masyarakatnya lalu merenung. Apa yang salah dengan masyarakat saya? Dan ada beberapa orang yang demikian, dan orang-orang yang demikian ini akan menjadi pahlawan. Seperti Nabi Ibrahim yang memberikan perubahan, bahkan mendapatkan gelar bapaknya para nabi. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus yang sampai saat ini berhasil membangun agama yang sangat besar juga ya. Dan juga Nabi Muhammad SAW yang sukses membangun agama yang luar biasa juga besar.
dan agama ini menyuarakan keadilan, menyuarakan kemanusiaan seperti itu. Ketika kita bicara tentang agama Katolik atau Kristen atau Protestan yang diperkenalkan oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, itu benar-benar agama yang membawa kepada cinta kasih gitu ya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Ini juga sama. Bahkan Nabi Muhammad itu ketika di dalam deklarasi akhirnya di Haji Wada atau haji terakhirnya Nabi Muhammad, di dalam sebuah pidatonya di Haji Wada itu, Nabi Muhammad itu ikut merumuskan hak asasi manusia yang sudah kita kenal di era modern ini. Yaitu adalah kalian itu adalah satu suku dengan satu suku yang lainnya itu setara. Kalian itu bersaudara, pria dan wanita itu setara. Lalu setiap orang itu punya hak atas kepemilikan hartanya. Ini sudah dirumuskan oleh Nabi Muhammad. Dan sampai hari ini kita bisa menemukan hal tersebut di dalam piagam hak asasi manusia. Seperti itu. Nah, jadi ada beberapa orang yang itu masih memiliki hati nurani, rasa empati, dan itu memiliki rasa keadilan. Dan dia itu berhenti mengikuti otoritas, minimal mereka kritis terhadap otoritas yang tidak adil. Jadi teman-teman ini, ketika teman-teman itu hidup dalam sebuah otoritas, teman-teman itu cobalah tinggikanlah rasa hati nurani teman-teman, rasa empati teman-teman, sehingga teman-teman itu ketika mendapati otoritas itu berperilaku yang sangat kejam gitu ya, jahat, itu teman-teman itu bisa mengkritisi dan mungkin tidak mengikuti. Karena teman-teman ini harus ingat bahwa perilaku kita itu akan dipertanggungjawabkan di hari akhir ya. Di hari akhir kita akan ditanya, kenapa kamu itu mengikuti pemimpin-pemimpin kamu? Di Al-Quran diceritakan para orang-orang yang mengikuti pemimpin-pemimpin yang buruk itu menyalahkan pemimpinnya, pemimpin yang menyalahkan bawahannya gitu ya. Jadi pemimpinnya itu disalahkan, kenapa kamu berperilaku buruk dan kami mengikuti kamu, jadi saya masuk neraka nih sekarang. Pemimpinnya nyalahin, kenapa waktu saya jadi pemimpin kamu gak ngingetin saya? Nah ini saling menyalahkan di neraka itu. Karena si pemberi otoritas yang buruk dan orang yang mengikuti otoritas ini saling tidak berpikir kritis gitu ya. Ketika kita menjadi bawahan, ketika kita menjadi anggota, kita harus mendakwahi pemimpin kita. Kita ingatkan kesalahan mereka. Seperti itu. Dan sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh bawahan kita. Kali aja ada benarnya, seperti itu kan. Kalaupun tidak ada benarnya ya, kita ambil aja hikmahnya bahwa mereka punya semangat untuk mengingatkan kita gitu ya. Seperti itu. Dan juga kita tidak boleh membiarkan diri kita itu terkungkung di dalam sebuah lingkungan pertemanan. Nah, ini biasanya terjadi pembulian itu dikarenakan teman-teman itu percaya diri dengan lingkungan pertemanan yang dimiliki oleh teman-teman gitu ya. Jadi akhirnya membuli kelompok yang selainnya, membuli orang-orang yang itu lemah. Padahal kalau misalnya kita itu diposisikan menjadi lemah, kita itu tidak mau dibuli seperti itu. Nah, jangan biarkan diri kita itu masuk ke dalam sebuah lingkungan pertemanan, lalu mengunci diri kita di dalam lingkungan pertemanan tersebut. Bertemanlah dengan banyak orang. Hiduplah dari banyak perspektif, seperti itu. Pelajarilah sudut pandang banyak orang, termasuk sosok yang kita anggap musuh sekalipun. Kenapa dia memusuhi kita? Kita harus lihat, jangan-jangan ada yang salah dengan diri kita. Kalaupun tidak ada yang salah dengan diri kita, yang salah itu mereka, ya kita bisa mengetahui bahwa oh itu salah dan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti mereka. Ada yang mengatakan bahwa cara terbaik membalas seseorang adalah bertindak berbeda dengan orang tersebut gitu ya. Jadi ketika ada orang yang itu jahat dengan kita, pembalasan terbaik adalah kita tidak menjahati dia seperti itu. Sehingga nanti di kemudian hari dia berpikir, oh saya jahat ya, akhirnya bertaubat seperti itu. Kalau kita menjahati orang sama seperti kita dijahati, itu tidak ada habisnya. Seperti itu. Maka katanya Nabi Muhammad SAW ya, kalau kalian memaafkan itu sangat bagus. Jadi Nabi Muhammad itu sangat menghargai sesosok umatnya yang itu memaafkan orang lain. Seperti itu. Dan juga kita jangan cepat-cepat dalam mengambil kesimpulan ketika kita itu melihat sesuatu hal gitu ya.
Kita harus bersikap netral sampai semua sudut pandang itu kita pelajari, kita amati, lalu kita simpulkan gitu. Jangan tiba-tiba kita langsung mengambil kesimpulan bahwa oh A salah, padahal kita baru dapat data sebagian. Ternyata ketika kita mendapatkan banyak data dari banyak perspektif, kita mengetahui bahwa si A ini tidak salah. Dan kita bisa menganulir pendapat kita seperti itu. Bahkan seorang hakim ya. Jadi saya itu sering mendapati di Instagram, di TikTok, di Twitter, di Facebook, bahkan media-media sosial yang selainnya gitu ya. Atau mungkin juga bukan media sosial, tapi di dunia sosial gitu ya, maksudnya organisasi masyarakat dan sebagainya. Itu ada penghakiman dan mereka itu menghakimi kelompok di luar mereka gitu ya. Bahkan menghakimi sesosok orang tertentu gitu ya. Secara berlebihan gitu ya, seakan-akan mencabut sisi kemanusiaan dari orang yang dihakimi tersebut. Efeknya apa? Orang yang dihakimi itu mencabut sosok kemanusiaan dari orang yang menghakimi mereka gitu. Jadi akhirnya satu sama lain itu saling menyerang dan saling mencabut sosok kemanusiaan dari satu sama lain. Dan ini sangatlah buruk gitu ya. Padahal saya punya teman ya, teman saya itu menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Sibolga di Sumatera Utara. Itu ketika teman saya itu bisa jadi hakim di sana, dia itu harus kuliah 4 tahun di Fakultas Hukum. Pertama 4 tahun kuliah. Setelah 4 tahun kuliah, ketika dia melakukan putusan, dia harus mempelajari datanya terlebih dahulu. Tidak serta-merta dia memberikan putusan. Jadi dia harus belajar metode selama 4 tahun, metode hukum, berpikir hukum untuk memutuskan perkara. Lalu dia tidak serta-merta memutuskan perkara, dia mempelajari datanya, melakukan kajian, baru melakukan putusan perkara. Nah, ini ada orang-orang yang baru kenal sama Instagram, baru kenal sama Facebook, baru kenal sama Twitter gitu ya, baru kenal sama TikTok. Itu tiba-tiba berubah menjadi hakim ya, berubah menjadi sosok hakim, berubah menjadi sosok cendekiawan yang tiba-tiba menghakimi seseorang yang itu berada dari bertolak belakang dengan pendapatnya gitu. Nah, ini saya dapati memang di Instagram waktu itu, karena waktu itu saya sempat bermain Instagram, lalu saya mencoba menjawab. Saya berusaha untuk menjawab dengan cara netral gitu ya. Nah, ketika saya menjawab dengan cara netral pun saya itu diserang gitu ya. Sampai ada yang mengatakan, kamu siapa? Dasar pengkhianat negara. Saya kaget loh, kok saya dibilang pengkhianat negara? Saya coba untuk memberikan kritik secara objektif gitu ya, menyampaikan pendapat secara objektif. Dan ternyata media sosial itu bukan media untuk memberikan pendapat secara objektif. Di sana orang-orang itu semuanya orang-orang biasa, bahkan orang-orang yang tidak berpendidikan pun, atau mereka berpendidikan tapi mereka tidak terdidik, itu hadir. Dan mereka senantiasa suka menebar permusuhan. Dan permusuhan itu adalah sesuatu hal yang mereka nikmati gitu ya. Hidup dalam permusuhan itu mereka menikmati. Dan itu benar-benar luar biasa. Bagaimana seseorang itu bisa menikmati hidup dalam permusuhan? Akhirnya saya waktu itu ya sempat off media sosial. Akhirnya sekarang kalau teman-teman lihat Instagram saya, itu juga tidak terurus gitu ya. Tidak saya update. Karena saya merasa bahwa di Instagram itu, daripada saya nonton Instagram, saya itu lebih cocok dengan algoritma YouTube gitu ya. Karena YouTube ini kalau saya itu suka A gitu ya, bukan promosi YouTube ya. Saya memang secara objektif mengatakan demikian. Algoritma YouTube itu lebih jelas. Kalau saya nyari A ya dikasihnya A gitu ya. Kalau di Instagram enggak. Di Instagram itu kan kita dikasih feed terus-menerus, dan itu tujuannya adalah supaya kita terus teradiksi dengan Instagram. Nah, ini akhirnya saya merasa tidak produktif ketika saya main Instagram, saya main Facebook, saya main TikTok, saya main Twitter, itu nggak produktif. Lebih produktif saya itu ketika saya browsing di YouTube seperti itu. Karena YouTube itu mengenal, oh yang saya subscribe itu ini, berarti konten yang ditawarkan ini gitu. Jadi itu lebih, dalam tanda kutip, lebih produktif lah saya main YouTube. Akhirnya saya mainnya di YouTube saja. Akhirnya video ini saya kirimnya juga di YouTube seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi bersikaplah netral sampai semua sudut pandang itu kita berhasil pelajari. Dan jangan serta-merta kita itu menjadi seorang hakim, karena untuk menjadi seorang hakim itu berat. Baik tanggung jawabnya di dunia maupun di akhirat.
Bahkan bagi saya, lebih baik saya tidak perlu menghakimi orang. Kalau saya ditanya siapa yang salah, itu adalah pertanyaan yang paling susah untuk dijawab. Seperti itu. Ya. Nah, penutup dari saya. Selanjutnya kita akan membahas buku bagus berikutnya, yaitu adalah Hidup 3.0, Life 3.0. Jadi membahas kehidupan manusia di era artificial intelligence, yang bukunya cukup bagus ya, dikarang oleh Max Tegmark. Nah, ini saya akan bagi jadi 2 part karena buku ini tebalnya itu 400 lembar dan sangat padat pembahasannya, sehingga nanti saya akan mencoba memberikan pendapat sekaligus membahas isi buku ini. Oke, sekian resensi buku bagus kali ini. Sebelum saya tutup, saya memberikan sebuah quote. Jika kamu meletakkan apel ke dalam situasi yang buruk, kamu akan mendapatkan apel yang buruk. Sehingga bijaklah dalam memilih lingkungan, hindarilah lingkungan yang buruk, hiduplah di lingkungan yang positif, lingkungan yang baik. Seperti itu kata Philip Zimbardo. Demikian resensi buku bagus kali ini. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.